Buka. Oh, ini ya. Weh, bener kalian. Wede. Gini ya. Dasar ya. Pinter kalian ya dibandingkan Bapak. Oke, terima kasih pinter. Oke, kita mulai ya. Kelihatan kan? Ya Allah, dasar ya. Jarang pakai ini, Nathan. Maaf ya, anak-anakku semuanya. Terima kasih masukannya. Terima kasih sudah dikasih tahu. Enak ya? Kelihatan ya? Oke, kita mulai. Nah, nomor 1. Kelihatan kan? Bayangan sebuah benda yang terletak 20 cm. Udah direkam kan ya Nathan ya? Siap ya? Nah, kalau gitu enak. Artinya lihat soal kan, bukan mendengarkan saja, tapi melihat soal dan dibaca oleh Bapak. Bayangkan sebuah benda yang terletak 20 cm dari sebuah cermin cembung berjari-jari 60. Jadi ada cermin cembung. Sorry, bentar. Nah, ada cermin cembung. Nah, cermin cembung ini dia mempunyai jari-jari katanya 20 cm. Nah, ingat ya, kalau cermin cembung kan negatif ya. Nah, jari-jarinya pun jangan lupa dikasih negatif. Nah, mulai dari awal ya, supaya nggak ceroboh. Jangan dilupakan, ya. Kenapa negatif? Kemarin udah dibahas kan sama Bapak kan? Nah, R-nya 20 cm. Oke, sorry, negatif. Nah, ke 20 sih. Aduh, Pak Redi udah mulai error. Bentar. Mana ya? Oke. Bentar, set. Sorry, salah. Oke, ulangi. Bayangkan sebuah benda yang terletak 20 cm dari sebuah cermin cembung. Berarti 20 cm itu apa? Jarak bayang atau jarak benda? Setuju? Itu jarak benda 20 cm? Oke. Jari-jarinya 60 cm ya. Jadi dia menanyakan bagaimana bayangannya katanya. Tentukan pernyataan yang benar. Nah, kita jawab ya. Sebenarnya cermin cembung itu punya satu sifat. Ya, jadi kalian bisa langsung tanpa dihitung. Tapi kalau kalian malas, bukan malas ya bahasanya. Kalau kalian mau dihitung lupa, boleh. Tapi ingat satu, cermin cembung itu temannya lensa cekung. Jadi dia negatif ya. Nah, jadi kalian bisa tulis F itu kan R per 2 ya. Maka min 60 dibagi 2. Min 60 dibagi 2 berarti min 30 ya. Cocok ya. Nah, tinggal masukin 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen. Maka 1 per min 30 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S aksen. Oke. Nah, maka kita bisa tulis di sini. Min 1 per 30 dikurangi 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. 1 per S aksen. Samakan penyebut 60. 60 dibagi 30 berapa? Min 2 ya. Min 2 sama 60 bagi 20 min 3. 1 per S aksen. Maka S aksen sama dengan 60 minus 5. Berapa 60 minus 5? Minus 12 cm. Setuju nggak? Sama? Sama ya? Kalau beda bilang ya. Nggak apa-apa kalian diam, tapi kalau beda bilang. Atau Bapak yang ada yang salah, tolong kasih tahu Bapak. Nah, Bapak udah kasih tahu, kalau X aksennya negatif, astagfirullah. Kalau X aksennya negatif, berarti apa pinter? Maya. Maya pasti temannya siapa? Tegak. Nah, gitu ya. Maya tegak. Nah, Maya itu di mana, Pak? Maya itu kalau ini tuh berarti dia di belakang cermin. Beda dengan lensa. Nah, kalau lensa itu di depan lensa. Nah, di belakang cermin. Diperbesar atau diperkecil, Pak Redi? Nah, kita masukin S aksen per S. Masukin S aksennya min 12 per 20. Udah kelihatan ya? Nah, dibagi berapa? 4 ya. Bagi 4, min 3, bagi 4, 5 ya. Nah, ini positif ya, karena harga mutlak. Jadi, di bawah M-nya kurang dari 1. Nah, berarti diperkecil. Nah, kan 3 per 5 kan sama dengan 0,6 ya. Oke, bagi 4 kan 3, bagi 4, 5. Nah, atau M-nya sama dengan 1 nih. Kalau M-nya sama dengan 1 berarti sama besar. Nah, karena di sini kurang dari 1, maka diperkecil. Kalau M-nya lebih dari 1 apa, Pak? Diperbesar. Jadi jawaban di sini apa, pintar? Diperkecil. Nah, oke. Jadi apa, pintar? Diperkecil ya jawabannya ini. Nah, ya.
Jadi kalau kita mau jawab mana Pak? Maya tegak di depan cermin. Salah. Ini salah. Maya tegak. Nyata. Apalagi nih salah. Maya tegak diperkecil. Maya betul. Tegak betul diperkecil di depan cermin. Betul ya? Nah, setuju? So, ada yang tanyakan nggak? Tentukan pernyataan yang benar di bawah ini. Maya tegak di belakang cermin. Diperkecil 3 kali. Salah ya? Nah, jadi yang benar cuma 1. Oke. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Sok monggo. Aman? Halo? Aman, pinter? Oke. Yang lain ngomong ya. Jadi aja ya Allah jahat ya. Oke. Aman, Nah, Pak. sip. Kita Aman, teruskan Pak. ya. Terima kasih, pintar. Nah, kita lanjut. Soal nomor 2. Kalau betul checklist ya, nanti dihitung semuanya. Penting bisa kemarin karena ada Bapak lihat ada yang jawabannya salah, jadi kita harus bahas. Sebuah benda diletakkan tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin cekung. Nah, kita gambar. Nah, cermin cekungnya. Oke, ini ada di mana katanya? Oke, ini fokus, ini jari-jari ya. Nah, bendanya katanya di tengah, tepat di tengah antara titik fokus dan permukaan cermin. Nah, ini permukaan berarti di sini. Nah, jadi kalau kita tulis S-nya itu F/2. Nah, gitu. Karena di tengah-tengah. Atau boleh juga setengah F. Paham ya? Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, kita jawab. Apakah benar bayangannya Maya? Nah, kita jawab aja langsung. 1/F ya. Jadi kalau kalian lupa rumus atau apa, itu aja biasa manual kayak gini. F-nya tetap 1/F, S-nya diganti F/2 gitu ya, tambah 1/S aksen. Jadi 1/F sama dengan 2/F tambah 1/S aksen. Di atas ya, sini ya. Maka 1/F minus 2/F sama dengan apa? 1/S aksen. Jadi berapa pintar? F. F dibagi F berapa? F dibagi F, Pak, 1 ya. Betul ya? 1 tetap ya, minus 2 ya pintar ya. Jadi 1/S aksen. Cermin cekung kan? F-nya positif kalau cermin cekung ya. Ya, ingat F-nya positif kalau cermin cekung. Jari-jarinya juga positif. Nah, maka minus 1/F, sorry, ini sama dengannya lupa. Sama dengan 1/S aksen. Maka S aksen sama dengan minus F. Nah, udah kejawab kan? Minus itu. Minus ya, awas. Minus itu berarti apa? Maya. Ya, berarti jawabannya mana Pak Redi? Maya, terus apa lagi? Oh, Maya pasti apa? Masih tegak. Nah, gitu caranya. Tegak, Maya, tegak, terus sorry. Maya, tegak. Oke, minus ya, minus itu Maya. Nah, terus tegak, diperkecil, diperbesar Pak Redi. M, masukin S aksen per S. S aksennya minus F. S-nya apa pinter? S-nya F/2. S-nya F/2. Nah, kayak gitu. Bisa ya? Nah, jadi apa Pak Redi? Nah, bisa ketahuan. M-nya berarti berapa? Tinggal masukin. Maka F dikali 2/F. Kan dibalik ya? Nah, jadi berapa Pak Redi? M-nya 2 kali. Oke, bisa ya? Oke. Ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke. Nathan, kalau videonya diambil Bapak tuh gimana caranya? Nanti dikirim di grup, terus ambil aja di drive ya? Yang bagus ya Nathan ya? Biar bisa yang nggak bisa masuk buat belajar. Oke. Nuhun Nathan, pintar. Yo, jadi jawabannya berapa pintar? Yuk, sini. Maya, betul ya? Kita lihat, tegak ada nggak tegak? Ada. Diperbesar 2 kali? Betul. Jarak bayangan sama dengan jarak fokus, betul nggak? Betul ya? Nah, jarak bayangan sama dengan jarak fokus. Jadi betul semua ya? Oke, sok. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman? Aman ya? Oke. Felix. Oke, Felix. Oke. Nomor 3. Felix berada dalam mobil, sedang dia melihat bayangan mobil pada spion berada pada jarak 20 meter
Nah, berarti S-aksen ya. S-aksennya 20 meter. Dan mobil tersebut tampak. Nah, di sini tersebut tampak apa nih? Kita lihat nih. Tampak sedang bergerak mendekati dengan kelajuan 2. Tampak sedang mendekati V ya. V-nya 2 meter per sekon. Oke. Jika fokus cermin yang dipakai adalah minus 25, F-nya adalah minus 25 cm. Oke. Tentukan pernyataan berikut yang benar. Nah, ya. Jadi, kita bisa hitung mana nih pernyataan yang benar. Nah, ingat-ingat. Kaca spion mobil itu cermin cembung kan. Nah, kalau mau cepat bisa. Cermin cembung kan sifatnya tadi udah kan. Maya, tegak, diperkecil. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Oke. Kita mulai yang pertama. Posisi mobil di belakang yang sebenarnya adalah 100 cm. Berarti yang ditanya yang pertama. Yang pertama adalah S-nya bagaimana. Posisi sebenarnya. Maka kita bisa masukkan bahwa 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Maka F itu apa Pak Redi? F itu sama dengan 1 per minus 25. Sama dengan 1 per S. 1 per S tambah 1 per, awas, S aksennya minus 20. Kenapa Pak minus Pak Redi? Karena bayangannya maya. Hati-hati. Minus 20. Nah, gitu. Ya, tapi awas di sini 20 meter. Ya. Nah, hati-hati. S aksennya maya. Karena maya, maka minus. 20 meter berarti berapa senti, pinter? Meter, desimeter, sentimeter. 20.000 ya? 2.000 ya? Setuju ya? Nah, 2.000. Setuju? Oke, setuju ya? Oke, mantap. Maka minus 1 per 25, betul ya? Ditambah 1 per 2.000. Waduh, gede banget ya. Wow. Oke, coba dulu ya. Oke, bener gak? Oke, kita lihat. S. Nah, samakan penyebut, pintar. 2.000. Ya, 2.000 dibagi 25 berapa nak, pintar? Berapa 2.000 ke 25? 80 ya? Pintar. Ini 80 tambah 2.000 bagi 2.000 1 ya? Setuju ya? Maka S-nya itu sama dengan 2.000 dibagi, setuju? Minus 70. Kenapa minus ya? Kayaknya ada yang salah ya harusnya ya. S-nya harusnya positif ya. Apa ini 25 cm ya? Tapi kan nggak mungkin 25 cm. Atau Bapak ada salah soal ya? Fokus cerminnya. Karena nggak mungkin kan? Betul nggak? Nggak mungkin jawabannya minus S ya. Ada yang salah nggak, pintar? Coba. Kalian berapa jawabannya? Nah, minus ya. Harusnya jarak benda nggak minus kan? Betul nggak? Oke, harusnya jarak benda itu positif. Ya. Oke, posisi mobil di belakang yang sebenarnya adalah 100 cm. Berarti ada satuan yang salah di sini ya. Tapi kalau kita anggaplah jaraknya berapa sih tadi? 20 cm, dekat banget ya. Mau 20 cm aja. Kalau 20 cm berapa? Kayaknya 20 cm deh ya. Kita coba 20 cm boleh? Kita coba 20 cm ya. Karena kalau 20 meter kemungkinannya ya, kalau 20 cm kemungkinannya positif, betul nggak? Ya, betul nggak? Kayaknya kita ganti ya, coba ya 20. Oke, coba kita 20 cm. Minus 20 cm. Dianulir aja ya, soal ini dianulir ya. Oke, kayaknya Bapak salah ngetik kayaknya nih. Bukan Bapak, ada yang salah ngetik kayaknya. Bapaknya salah lihat atau apa mungkin di sini. Oke, kita ganti dulu. Oke, nggak mungkin kan jarak benda negatif. Masa benda negatif kan udah ngaco Bapak. Berapa, pintar saya penyebut 100 ya? Boleh? Min 4. Iya benar. Min 4 plus berapa, pintar? Min 4 plus 5 ya. 1 per S. Jadi S-nya 1 per 100. Ya, setuju ya? Jadi S-nya berapa, pintar? 100 cm. Bentar, nak. Ya, setuju ya? Jadi jaraknya ada 1 meter di belakang mobil. Ya, oke. 1 meteran lah. Paham, pintar? Sok, ada yang tanyakan? Setuju ya? Ralat aja nggak apa-apa. Ya, ini salah Bapak kok. Ya, oke. Paham nggak kira-kira, pintar? Kalau ini udah masuk akal, positif. Berarti 1 benar ya.
E1 benar. Pasti mobil di belakang yang sebenarnya dasar cm. Nah, ini enaknya dibahas. Oke, next lanjut. Oke, nomor berikutnya. Jari-jari. Oke. Jari-jari fokus cermin. R. R itu apa, pintar? 2 kali F. Setuju ya? F-nya berapa, pintar? F-nya 25. 2 kali minus 25. Jadi harus berapa? Minus 50 cm. Betul nggak 50 cm? Betul tidak? Jari-jari fokus cermin 50 cm? Salah. Harusnya berapa? Minus 50 kan? Ya. Oke, ini salah ya. Harusnya minus 50. Bayang mobil yang terbentuk maya diperkecil, betul? Setuju? Coba kita masukin. Mayanya betul ya? Mayanya betul, diperkecil kita cek. Oke. Wah, seneng Bapak nih. Pakai kayak gini, keren. Makasih ya, Nathan. Sama siapa tadi Nathan ngasih tahu? Keren nih. Oke. Siapa tadi? Arkan. Makasih Arkan. Ya, Arkan dan Nathan, terima kasih. Jadi enak ya. Oke. S aksennya berapa, pintar? Tadi teh. S aksennya berapa, pintar? 20 ya? Nah, 20 per 100. Setuju ya? Positif ya, harga mutlak ya. Nah, diperkecil ya. Jadi 1/5. Awas ya, hati-hati. Ini masuk ke TKA ya, soal ini. Jadi harus hati-hati. Betul ya, diperkecil ya. Nah, jadi diperkecil, betul. Benda diperbesar. Nah, benda diperbesar. Harusnya diperapa? Bendanya. Benda, maksudnya benda diperbesar apa ini? Oke. Ngerti ya? Benda diperbesar. Maksud Pak Redi apa kira-kira benda diperbesar di sini? Apa? Oke, kita lihat aja dari M-nya kan? Betul nggak? Benda diperbesar, harusnya diperkecil ya. Benda diperbesar, harusnya bendanya nggak diperbesar kan? Malah diperkecil kan? Setuju? Setuju nggak? Dari mana Pak tahu benda diperbesar, diperkecil? Bendanya diperbesar, benda diperbesar. Apa maksudnya ya? Sebentar Bapak. Apa maksud Bapak bikin soal ini tadi ya? Benda diperbesar. Bayangannya mungkin ya, tapi bayangan udah ya diperkecil ya. Mungkin jarak benda. Jarak benda enggak juga. Oke. Oke, ini rancu ya bahasanya ya. Jadi kita bilang benda diperbesar di sini mungkin maksudnya adalah bayangannya ya. Bayangan yang mobil yang terbentuk adalah maya, tapi udah bayangan mah. Benda diperbesar maksudnya apa ya? Sebentar. Tapi nggak ada ya. Oke. Tidak. Sok, gimana Peter, sok. Ya, mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu bisa. Jadi bayangannya kecil, mungkin bendanya dia diperbesar. Jadi balik lagi kali ya. Boleh deh itu aja maksudnya. Berarti bener ya? Sip. Lanjut. Mungkin itu maksudnya mungkin. Bapak bikin. Ya, Bapak lupa lagi. Yuk, lanjut ya pintar. Nomor 4. Oke, Salwa. Salwa membawa dua buah cermin X dan Y. Kemudian disusun berhadapan untuk sudut 135 derajat. Kita bikin, nah, sudutnya 135 derajat. Oke, 135 derajat. Membentuk berkas cahaya laser datang pada cermin X. Anggaplah ini cermin X. Kalau nggak ngerti bilang ya, ini cermin Y. Oke, cermin X. Ini Y. Datang ke cermin X dengan sudut 30 derajat terhadap permukaan cermin. Nah, jadi ada sinar. Datang nih. Ini sinar datang. Sudutnya berapa Pak Redi? 30 derajat. Nah, oke. Kemudian dipantulin. Waduh, terlalu jauh. Gak apa-apa lah. Nah, sini ya. Pantulin. Nah, 30 derajat ya. Berarti di sini berapa pintar? 60 ya. Ini 60. Ini 30. Setuju nggak? Oke, nah seperti ini. Ini sinar datang. Ini sinar apa pintar? Sinar pantul.
Ini garis normal. Nah, 135 tambah 30 berarti 165 ya. Oke, totalnya harus 180. 165 kurang 180 berarti berapa pintar? 15 ya? Nah, ini 15 derajat. Oke, 15 derajat berarti yang ini berapa pintar? 75 ya? Nah, ini 75 juga. Oke, pertanyaan pertama. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang. Sudut yang dibentuk cahaya datang pada cermin X dan berkas cahaya pantul oleh cermin Y. Cahaya datang pada cermin X dan berkas cahaya pantul pada cermin Y. Berkas cahaya besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X dan berkas cahaya pantul oleh cermin Y adalah 75. Betul atau salah? Berkas sudut yang dibentuk oleh besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X dan cahaya pantul cahaya datang cermin X. Nggak sama ya? Sama nggak? Beda ya? Ini 75. Nah, berkas cahaya datang besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X, berkas cahaya datang pada dan berkas cahaya pantul oleh cermin Y adalah 75 derajat. Betul atau salah? Iya. Salah ya? Cahaya pantulnya betul pada cermin Y 75. 5. Apa sih? Tanggal 5 sekarang. Sekarang tanggal berapa? 5. Emang ada apa? Oke. Ya, besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X. Oke, ini ya harusnya berapa? Kalau cermin cahaya datang pada cermin X 60 ya? Setuju? Bentar. Gimana, Sok? Bentar ya, bentar dulu. Isi Bapak yang salah bikin soalnya. Bentar ya. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X dan cahaya pantul. Oh, mungkin ini kali maksud Bapak kali ya. Maksud Bapak kayaknya yang ininya pintar. Maaf. Bisa Nathan kayak gitu. Nih, ini ya. Nah, ini ya maksudnya ya. Nah, ini sinar datangnya mungkin. Betul ya? Nah, ini sinar pantulnya. Jadi besar sudut yang dibentuk oleh berkas oleh berkas cahaya datang pada cermin. Nah, ini kan cahaya datang kan? Ya. Dan berkas cahaya pantul pada cermin Y. Setuju ya? Oke, betul. Oke. Sinar pantul terletak pada satu titik bidang datar. Nah, ini satu titik ya. Sifat benda yang dibentuk pada cermin datar, maya, betul. Sama besar, betul, di belakang cermin. Betul ya? Sudut pantul yang terbentuk terhadap permukaan cermin Y adalah 15 derajat. Betul? Betul ya? Sudut pantul terhadap permukaan cermin Y. Ini ya, 15 ya, betul ya? 15. Setuju? Oke. Besar sudut datang pada cermin X dan Y sama dengan sudut pantulnya. Besar sudut datang pada cermin X bentar ya, Bapak jadi bingung ya yang bikin soalnya. Bentar. Besar sudut datang pada cermin X Y sama dengan sudut pantulnya dan Y. Oh, besar sudut datang pada cermin X dan Y, betul ya? Sama dengan, betul ya? Besar sudut datang pada cermin X dan Y sama dengan sudut pantulnya, betul ya? Oke. Jadi gini Mas Bapak, besar sudut datang dan pantul pada cermin X dan Y itu besar sudutnya sama gitu. Paham nggak? Ngerti nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau yang ini jelas kalau yang terakhir. Besar sudut datang pada cermin X dan Y sama dengan sudut pantul X dan Y gitu maksudnya. Oke. Besar sudut dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X.
besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X, besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang. Kayaknya salah. Yang mana? Yang mana? Oh, bukan itu soalnya yang minta Bapak, pintar. Bukan ke sana. Mm-mm. Eh, maksud Bapak kayaknya bukan itu, Nathan, yang Bapak bikin soalnya. Bukan diperpanjang ke sana. Jadi sederhana sebenarnya. Ngerti nggak, pintar? Ah, ah. Kayaknya ini Bapak kayaknya maksudnya kayaknya nih ya. Bentar ya. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X. Nah, ini mungkin berkas cahaya datang pada cermin X. Nah, ini 60. Oke. Yang satu lagi, yang ini 75. Sama atau enggak gitu maksudnya. Betul atau tidak gitu maksudnya. Gitu. Jadi, emang sih ini kata-katanya ambigu ya. Bisa yang ini, ya bisa yang ini ya. Nih Bapak kayaknya bikin kata-katanya salah nih. Harusnya gini, besar sinar berkas sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin Y gitu ya. Dan berkas cahaya pantau pada oleh cermin Y besarnya 75. Nah, itu benar ya. Gitu. Kalau bahasanya seperti ini, besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang. Bapak hapus dulu ya, biar paham. Bapak hapus dulu. Nah, Bapak pelan-pelan. Nah, di sini lihat pinter ya semuanya. Besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X. Nah, titik kan? Dan, betul nggak? Berkas cahaya pantul oleh cermin Y. Nah, ini cermin Y. Ya, cahaya pantul kan ini nih. Setuju ya? 75 ya? Nah, ini 75. Oke. Nah, kalau yang asalnya besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin X, kayaknya option yang satu ini salah ya. Kalau kata Bapak, yang maksud Bapak soal bikin soalnya. Apa pintar? Sampai jam 9 pintar. Oke. Ya. Oke, sementara nggak apa-apa lah diralat aja. Karena kata-katanya sangat rancu. Tapi kalau maksud Bapak di sini, Nathan dan anak-anakku semuanya, jadi besar sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya datang pada cermin itu sama nggak gitu maksudnya. Dengan berkas cahaya pantau oleh cerminnya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Atau bisa juga sinar datang dengan sinar pantul betul nggak 75 gitu. Paham ya? Aman ya? Gitu. Jadi salah dalam pembuatan kata-kata ya. Oke. Lanjut ya, boleh ya? Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Monggo. Tapi kalau mau diperpanjang sih, kalau menurut Nathan misalkan mau diperpanjang ke berkas besar sudut dibentuk oleh berkas cahaya datang diperpanjang misalkan ya, dan ya coba kita samakan Nathan. Kalau mau diperpanjang ya, misalkan ya diperpanjang cobain Pak. Oke. Kalau diperpanjang boleh pintar. Kita coba perpanjang ya. Bisa nggak 75 coba. Ini bikin soal baru berarti ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba ya Nathan ya. Ya biar nggak penasaran. Iya nggak? Nah, Bapak nggak sampai sini sebenarnya Nathan. Soal Bapak sebenarnya nggak sampai sini soal Bapak. Ya, tapi nggak apa-apa, iseng aja kita. Kita perpanjang ya. Nah, gitu kan maksudnya kan? Oke. Setuju nggak? Hmm. Berapa sudutnya pinter? Oke, kita cek. Bentar, harus pakai penggaris nggak ini Nathan? Oke, dapat berapa? Oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Ini sudutnya kita mainkan dulu sebentar. Biar nggak bingung. Sebentar ya. Oke. Berapa sudutnya nih kira-kira?
kita mainkan. Kalau di sini berarti kalau kita mau tegak lurusin ya. Oke. Gak sampai 90 kayaknya Nathan. Ini berapa nih? Yang mana? Yang ini ya. 60. Terus, bentar. Ini 75 ya. Setuju nggak? Tuh, setuju ya? Yang dalam sini 30. Oh iya, 30 ya? Oke, berarti ini berapa ini? Ini 3, bukan Nathan. 30 sama 15 ya? Eh, bentar, bentar. 150. Ini 150 kan? 75, 710 berarti 30 ya? Ini 15 ya berarti ya? Berarti segini 30 kan? Betul nggak? Ini 30 derajat. Sini 90 ya? Berapa ini? Bentar, bentar, bentar. Ini, oh sebentar. Sebentar ya. Ini 60, bentar. Ini kan 30 nih. Udah benar ya? Segini 30. Ini 60. Ini 60 juga ya? Berarti segini 60 ya? Cocok ya? Oh iya, 90 derajat. Betul. Berapa? Ya, harusnya 90 ya. Kalau gambarnya bener ya. Kulitnya berapa? Oke, berarti jawabannya salah ya. Oke, boleh kayak gini aja kayaknya. Apa? Kulitnya berapa? 80-an, pinter. Oke, berarti jawabannya salah ya tetap ya. Nah, kalau mau soal seperti ini, kata-katanya berarti betul kayak gini. Besar sudut yang dibentuk oleh berkaca datang pada cermin X, kita panjangin ke sini ya. Kita panjangin, dan berkaca pantul, orang cerminnya kita panjangin. Jadi sudutnya ini ya, 90 ya. Yang lain ngerti nggak, nak pinter? Kira-kira. Gimana yang lain pintar, paham nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke. Jadi kalau kita gambar, boleh deh. Ini sebenarnya menatan ya. Bapak ulang ke yang lain. Tapi nggak apa-apa nih. Bagus nih soalnya. Ya. Bikin sendiri, pusing sendiri, Nathan. Lanjut ya. Oke. Nah, gini lah kalau bikin soal sendiri ya. Rame ya. Lanjut boleh ya? Oke. Nomor 5. Kita lanjutkan nomor 5. Udah puas ya? Ada yang tanyakan? Ya, aman ya? Oke. Enak ya kalau dibahas ya. Rame. Oke. Cek. Andi memiliki sebuah cermin cekung. Jari-jarinya 2 cm. Cocok ya? Sebuah benda dinyatakan, berarti F-nya berapa Pak Redi? F-nya R per 2 ya. Berarti 2 per 2 ya, jadi 1 cm ya. Oke. Terus sebuah benda nyata diletakkan Andi pada jarak 3 cm. Berarti S ya. S-nya 3 cm. 3 cm dari permukaan cermin. Jika tinggi benda adalah 10 cm, tinggi benda adalah 10 cm, berarti H itu adalah 10 cm, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Apakah benar? Jarak bayangan yang dibentuk adalah 2 per 3. Gampang ya? 1 per 1, setuju? Rumusnya dulu ya. 1 per F, 1 per S, tambah 1 per S aksen. Oke, 1 per F berarti 1 per 1, 1 per 3, tambah 1 per S aksen. Pindah kiri, 1 per 1 minus 1 per 3 sama dengan 1 per S aksen. Cocok ya? Samakan penyebut. 3, berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 1 per S aksen. Maka kita bisa tulis 2 per 3 sama dengan, salah gitu ya. Maka S aksen sama dengan berapa pintar? 3 per 2 ya? Oke. Betul? Ada yang salah Bapak? Betul, betul, betul. Betul ya? Oke, 3 per 2, 2 per 3 jadi 3 per 2. Oke. Jarak bayangan dibentuk adalah 2 per 3. Salah ya? Harusnya berapa? 3 per 2. Salah. Oke, next. Perbesaran bayangan adalah 2 kali. Masukin M, S aksen per S. S aksennya adalah 3 per 2, S-nya adalah 3. Atau 3 per 1. Alias M sama dengan 3 per 2 dikali 1 per 3. Alias 1 per 2. Salah nggak?
Oke, betul. Ya, berarti bayangan diperkecil. Perbesaran banyak 2 kali, salah lagi ya. Nah, oke. Bayangan nyata terbalik, betul? Karena dia positif, kita ulang. Karena dia di sini positif, ya, maka S aksinya positif, maka nyata. Nyata pasti apa? Terbalik. Ya, yang bayangan nyata terbalik, betul? Tinggi bayangan 5 meter. Dari mana Pak tinggi bayangan? Dari M. M sama dengan H aksen per H. Nah, M-nya sudah ada setengah kali yang ini ya. Nah, masukin ke sini. H aksennya berapa Pak Redi? H aksennya adalah dicari. Oke, H-nya adalah 10 cm ya. Nah, ini 10 cm. Ini hanya 10 cm, masukin sini. Nah, kalau masukin, maka H aksen sama dengan setengah dikali 10 alias 5 cm. Oke, ada yang tanyakan? Kok 5 cm sih? 10 meter ya? Atau 10 meter? Oh, tinggi benda 10 cm. Berarti tinggi bayangan harusnya 5 cm ya. Ini salah ya. Meter. Salah ya, pinter ya? Oke. Ada yang tanyakan nggak? So. Aman semuanya, pintar? Oke, aman. Kalau tidak ada yang bertanya. Kita lanjut. Aman ya? Oke. Nomor 6. Oke. Risa dan Lani membawa sebuah lampu. Oke. Kemudian lampu tersebut diletakkan di antara 2 buah cermin datar yang saling berhadapan. Ini ada lampu dipasang berhadapan di antara 2 cermin datar. Oke. Jarak antara kedua cermin adalah A. Jaraknya adalah A. Lampu tadi berada pada jarak 0,3 A dari salah satu cermin yang kita sebut sebagai cermin pertama. Jaraknya apa katanya? Ini harusnya pakai koma ya, maaf. Bapak pakai titik. Nah, ini 0,3 A dari cermin pertama. Ini cermin pertama ya. Ini cermin kedua. 0,3 A. Nah, S lah ya. S1 lah ya. Nah, ini S2. Cermin kedua. Kita mulai. Manakah pernyataan yang benar? Bayangan kedua pada cermin pertama terletak 1,7. Bayangan kedua ya, awas hati-hati. Bayangan kedua pada cermin pertama. Nah, ini bayangan pertama dulu. S1 aksen yang pertama. Ya, berapa jaraknya? 0,3 A. Bayangan kedua yang mana, Pak? Nah, yang ini. Ini kan 0,7 A nih. Kalau nggak ngerti bilang. Nah, ini 0,7 A lagi. Oh, kepanjangan. Sorry. Sekitar sinilah. Nah, ini sama 0,7 A lagi. Nah, berarti terhadap cermin pertama, jaraknya itu yang mana Pak Redi? Ya, terhadap cermin pertama berarti jaraknya adalah yang mana Pak? Lihat Bapak sini. Dari sini sampai sini. Nah, oke. Berarti berapa pintar? Berapa pintar? 1,7 A. Cocok nggak? Maka kita bisa gambar. Di sini juga pasti berapa? Nah, ini S aksen yang kedua. Ya, 1,7 A. Nah, gitu maksud soal Bapak. Ada yang tanyakan nggak? Aman? Bapak. Oke. Bayang yang terbentuk pada cermin datar terbalik. Salah ya? Harusnya apa? Oh, bentar. Ya, bayang yang terbentuk pada cermin datar. Cermin datar yang ini ya. Nah, tegak sama besar kan kemarin kan? Tegak sama besar. Salah. Sesat. Bayang pertama pada cermin kedua. Bayang pertama pada cermin kedua. 0,7 A ya. Nah, ini bayangannya. Kita cek berapa dia jaraknya. Oh, 1,7 A. Salah ya? Oke, ini salah. Oke, salah. Jumlah bayangan ada 3 ketika kedua cermin datar membentuk sudut 90. Nah, ketika dia membentuk sudut 90, nah seperti ini 90 derajat. Oke. Maka apa paradi yang terjadi? Nah, ini udah Bapak ajarin kan? N 360 derajat per alfa minus 1. Jadi kita bisa masukin per 90 minus 1. Jadi berapa? 4
minus 1. Jadi berapa? 3 buah. Oke, cocok ya? Oke. Cermin datar memiliki jari-jari kelengkuan sebesar 2F. Betul atau tidak? Halo, betul atau tidak? Tidak ya? Salah. Oke. Cermin datar berapa Pak jari-jari kelengkuannya? Infinity. Ya, tidak terdefinisikan. Ya, gede banget. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Aman ya? Oke. Jadi jawabannya tadi udah. Betul, salah, salah. Terus betul, salah. Oke. Silakan, apakah ada yang ditanyakan? Anak-anakku semuanya. Aman kan? Apakah aman? Mana yang hitam ya? Aman ya? Oke, kita ganti warna biru yuk. Nah, cahaya alamiah datang dari udara. Oke. Ke suatu zat cair. Ada, Bapak gambar dulu. Cahaya alamiah datang dari udara. Kita gambar dulu garis normalnya. Ini apa pintar? Udara. Oke. Yang mana dengan sudut datang tan I 4/3. Sudut datangnya I. Berarti berapa sudut datangnya? I-nya. Kita gambar aja. Oke. Tan I depan per samping berarti 4 sama 3 ya. Berarti ini 5 ya. Setuju nggak? Ya. Oke, berarti sekitar 53 derajat ya. Setuju? Ya, betul. 53 ya. Maka sebagian cahaya akan yang terpantul dengan sudut theta. Nah, terpantul dengan sudut theta. Dan sebagian cahaya terbias dengan sudut R. Oke, dengan sudut R. Ini sudut R. Oke, ini sudut sinar datang. Ini sinar datang. Ini sinar pantul. Oke, ini sinar bias. Oke, next. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sudut bias. Nah, sudut bias itu mana? Nih, sudut bias. Sudut datang. Ini sudut datang. Dan sudut pantul nilainya sama. Betul atau sama? Betul atau sama? Betul atau tidak? Salah ya? Oke. Yang sama siapa pintar? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke. Bila sinar terpantul mengalami polarisasi, maka indeks bias adalah 1,33. Nah, udah diajarin kemarin kan? Apa syaratnya polarisasi kemarin? Akibat pemantulan? Diajarin nggak ya kelasnya Nathan ya? Oke. Oke, Bapak sebut ya. Polarisasi akibat apa pintar? Pemantulan, ya. Apa syaratnya pintar? Sinar pantul, ya, harus tegak lurus dengan pintar sinar bias kan? Udah ya kemarin ya kalau nggak salah ya? Udah semua ya kalau nggak salah insya Allah. Oke, kalau nggak salah insya Allah udah semua deh. Nah, ini harusnya berapa sudutnya? 90 derajat. Apa kurang miring? Harusnya ke sini. Nah, itu ya. Udah Bapak bahas kalau nggak salah gimana rumusnya? Tan I gitu ya. Sama dengan N2 per N1. Oke, tan I-nya sudah ada 4/3. N2-nya adalah kita ditanya, N1-nya N udara. Maka N2 sama dengan 4/3 dikali N udara. Maka 4/3 dikali 1. Maka jawabannya 1,33. Awas Kak, Dedek, paku payungnya pintar. Setuju ya? Oke. Cepat lambat, cahaya dan panjang gelombang nilainya sama di semua medium. Salah ya? Yang sama siapa pintar? Salah ya. Yang sama adalah frekuensi. Oke, cocok ya? Gimana rumusnya kemarin? N sama dengan C per V, betul ya? C-nya konstan, maka kita bisa sebut N1 kali V, N2 kali V. Atau N1 lambda 1 kali F1, N2 lambda 2 kali F2. Maka kita bisa coret ya. Mana coret frekuensinya? Jadi N1 kali lambda 1, N2 kali lambda 2. Artinya apa Pak Redi? V1 tidak sama dengan V2,
lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Tapi F1 sama dengan F2. Oke. Paham ya? Oke, lanjut ya. Ini aman semuanya? Nggak pada tidur kan? Atau nggak ngerjain yang lain? Wow. Please ya. Minta perhatiannya ya pintar. Aman kan? Bisa kan? Aman, Pak. Aman, Alhamdulillah. Pak. Bisa sambil ngopi boleh ya. Mau sambil makan boleh ya. Tapi tolong diperhatikan ya. Oke, tapi jangan ngerjain yang lain kalau bisa ya. Biar bisa, ilmunya mahal ya. Pak Ali mengambil lensa biconvex yang memiliki jari-jari identik. Nah, biconvex apa kemarin? Biconvex itu dua lensa cembung. Biconvex itu apa? Dua lensa cembung. Nah, ya, convex dua lensa cembung. Bentuknya kayak gini biconvex deh. Nah, kayak gitu biconvex ya. Jadi R1-nya positif, ya. R2 itu apa? Positif juga. Nah, biconvex. Jari-jari identik 20 cm. Jadi kamu bisa tulis jari-jarinya 20 cm, 20 cm. Indeks bias lensanya adalah 1,5. N-nya 1,5. Indeks bias cairan karbon sulfida, N cairan 1,63. Pilihlah pernyataan yang benar. Oke. N udara 1 ya. Ini N lensa, N udara 1. Fokus lensa di udara sama dengan fokus lensa di dalam cairan karbon sulfida. Kita cek. Fokus di udara itu dirumuskan N lensa per N medium dikurangi 1, 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi kalau kita punya F-nya di udara, maka N lensa per N udara min 1. 1 per R1 tambah 1 per R2. Kalau dia di cairan, berarti 1 per F cairan. N lensa per N cairan minus 1, 1 per R1 tambah 1 per R2. Artinya opsi 1 salah. Ya, F di udara tidak sama dengan di F cairan salmon. Di cairan karbon sulfida. Oke, setuju ya? Tidak sama ya? Fokus lensa di udara sama dengan fokus lensa di cairan karbon. Salah. Oke, ini dari soal udah kelihatan. Dari pembahasan Bapak. Fokus lensa di udara adalah 20 cm. Nah, kita cek. Fokus di udara berarti kita tulis 1 per 20 sama dengan N lensa. N lensanya tadi udah ada 1,5 per N medium. Mediumnya adalah udara. Oke. Dikurangi 1. Gitu ya. Oke. 1 per berapa pintar? 1 per 20 tambah 1 per 20. Cocok ya? Nah, kita bisa tulis 1 per 20 sama dengan 1,5 dikurangi 1. Nah, 1 per 20 berarti 2 per 20. Cocok ya? Maka 1 per 20. Apa nanya apa? Astagfirullahaladzim, pede banget. Oh, ngebuktiin. Astagfirullahaladzim. Maaf. Nah, betul enggak? Astagfirullahaladzim. Maaf. Betul enggak? Ya, kita cek. Masukin. Oke. Iya, gaji si Pak Redi. Gak jelas nih. Salah, maaf ya. 0,5 per 2 per 20. Oke, jadi berapa? 1 per F sama dengan 1 per 2, 2 per 20. Cocok ya? Maka kita bisa coret. Nah, kita coret. Nah, jadi F sama dengan 20 cm. Cocok ya? Betul. Yang satu lagi. Karbon sulfida gimana, Pak? Apakah betul 125? Nah, tinggal masukin. Ya. 1F. Maaf. Kasih yang bagus. Nah, yang gelap. 1 per F cairan. N lensanya berapa tadi? N lensa cairannya berapa? 1,63. Nah, N lensa dulu tulis saja. N cairan min 1. 1 per R, 1 tambah 1 per R2. 1 F cairan sama dengan N lensa. 1,5 per 1,63. Setuju ya? 1,63. Itu 1,63 ya? Oke, 163. Dikurangi 1. Setuju ya? Ini sama 2 per 20 langsung aja boleh ya? Karena 1 per 20 tambah 1 per 20. Maka kita bisa tulis F cairan. Oke, 1,5 per 1,63. 1,63 per 1,63. Cocok ya? Oke.
2/20. Nah, atau 1/10 lah. 1/10. Oke. Oke, hapus saja deh. 1/10 aja langsung ya. 1/10. 1/F cairan sama dengan berapa kira-kira pintar? 1,63 gitu ya. 1,5 dikurangi 1,63 berapa pintar? Minus ya? Minus berapa pintar? 0,13. Oke, 0,13. Oke, 1/10. Setuju ya? Maka 1F cairan. Oh, langsung aja ya. Dibalik ya, langsung balik ya. Oke, F cairan sama dengan 1,63 gitu ya. Dikali 10/0,13. Oke, kali 100 aja semuanya. 163/13 kali 10, betul ya? Nah, 163 dikali 13 berapa? Dibagi 13. Berapa? 163 dibagi 13, sudah ada yang hitung? 1 ya. 13, 7. 3 ya? Betul nggak? 33 betul? 33 berarti 13 ya, 33 berapa? 2. Kalau 3 nggak mungkin kan? Kalau 3 9. 2 ya? 2 terus 26 ya? Setuju? 26, 33 kurang 26 berapa pintar? Malah ditambah. Berapa 33 kurang 26? 7 ya? Nah, 70 ya? 70. Berapa berarti? 5 ya? 5 cocok ya? 5. 7 kan? 65 ya? Nah, oke. Sekian lah ya. 12,5 sekian lah ya. Oke. Berarti F-nya setuju? 12,65 ini 50 ya. 50, anggap aja 12,5 ya. 12,5 dikali 10 gitu ya. Sekitar berapa pintar? Minusnya jangan lupa. Minus ya. Cocok ya? Sama ya? Oke, kita mendekati ya, ambil ya. Oke, bayangan yang terbentuk. Oke. Jam 9. Iya, sayang. Bayangan yang terbentuk, maya tegak diperkecil di belakang lensa, betul atau salah? Nah, kita coba masukkan. Nah, masukkan Ya. bendanya di mana jaraknya. Ya. Nah, kita lihat apakah betul bayangan terbentuknya maya tegak diperkecil di belakang lensa ketika benda diletakkan di fokus. Betul atau salah? Nah, masukin. 1/F, 1/S tambah 1/S aksen. Nah, gitu. Tinggal masukin. 1/F, nah, 1/S-nya di mana? Di titik fokus. Ya, berarti apa? F juga ya. Tambah 1/S aksen. Jadi 1/F dikurangi 1/F. Sama dengan 1/S aksen. Ya, jadi berapa? 0, apa saya? Boleh. 1 dibagi 0, infinity. Salah ya? Oke, tidak terbentuk bayangan. Oke, ada yang tanyakan? Aman? Aman. Pak. Oke, sip. Terima kasih pintar. Gitu dong, ada suaranya ya. M-nya berapa katanya? Betulkah satu kali ketika benda diletakkan di titik F? Masukin pintar. 1/F, 1/S, tanduk persen. Kasih tahu ya kalau nggak ngerti ya. Terima kasih tadi bilang aman, Pak. Nah, senang Bapak. Kalau diam, Bapaknya bingung. Ngerti nggak gitu. 1/F, masukin. S-nya diganti. Di titik 2F. Nah, cocok ya? Oke, kita masukin. Nah, 1/F dikurangi 1/2F. Oke, sampai penyebut berapa F? 2F ya. 2F dibagi F, 2 min 1. 1 per aksen. S aksen sama dengan 2F/1 alias 2F. Nah, oke. Bentar. Nah, bagaimana perbesarannya? M, S aksen per S. S aksennya 2F, S-nya juga 2F kan? Nih, Bapak tulis deh. Nah,
Nah, lihat Bapak sini. Ini S-nya, Bapak tulis ini. Nah, ini S. Ini S-nya 2F. Kita masukin, S hasilnya 2F. Nah, jadi 2F dibagi 2F jadi 1 kali. Cocok ya? B yang dibentuk diperbesar 1 kali ketika di 2F. Betul ya? Berarti ini betul. Ini salah, ini betul. B yang terbentuk diperbesar. Maya tegak di depan lensa ketika benda diletakkan di titik kurang dari F. Nah, kurang dari F kita masukin aja. S-nya katanya kurang dari F. Jadi kalau kita tulislah S-nya misalkan berapa ya? Setengah F aja lah Pak. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Kita masukin. Ya. 1 per F. 1 per S tambah 1 per S hasil. 1 per F masukin. 1 per setengah F. Tambah 1 per S hasil. Maka 1 per F. 2 per F. Tambah 1 per S hasil. Cocok ya? Maka 1 per F minus 2 per F sama dengan 1 per S aksen. F-nya berapa Pak Redi? 1 per F sama dengan S aksen. Jadi S aksennya sama dengan F. Kalau kita hanya perbesaran, S aksen per S. S aksennya adalah F, S-nya adalah setengah F. Jadi berapa pintar? F-nya kita coret jadi 2 per 1. 2 kali diperbesar. Setuju ya? Diperbesar, setuju, tapi Maya salah. Harusnya apa pintar? Harusnya nyata. Kenapa nyata Pak Redi? Nah, karena apa nyata? Karena di sini F-nya positif. Kalau positif berarti apa? Nyata. Oke, setuju ya? Kalau nyata apa Pak Redi? Nyata itu di depan lensa. Di belakang lensa. Nyata temennya apa Pak Redi? Terbalik. Karena M-nya lebih dari 1, maka diperbesar. Oke. Mana pintar? Boleh. Oke. Nah, jadi jawabannya salah ya? Yang gede ya? Yang gede. Iya, sip yang gede. Oke, kita lanjut. Nomor berapa sekarang? 8. Wih, mantap. Udah 8 lagi. Silakan pintar. Stop dulu. Ada yang tanyakan nggak? Istirahat dulu mata bapaknya. Silakan. Ada yang tanyakan nggak? Wow, slow. Bisa pintar? Aman? Aman, Pak. Belum ada ini ya? Belum ada kesusahan ya? Masih bisa ya? Mauna, bukan fauna ya. Bapak bingung nama orang, jadi Bapak asal aja nih Mauna. Memiliki lensa tipis. Lensa tipis negatif. Berarti apa? Cermin, lensa cekung. Lensa cekung ya. Nah, negatif itu lensa cekung. Oke. Memiliki jarak fokus 25. Berarti F-nya kita langsung aja minus 25 cm. Indeks bias di udara adalah 1. N udaranya 1. Indeks bias air 4/3. Air 4/3. Terus indeks bias bahan lensa tipis 3/2. Oke. Lanjut, apalagi kata Pak Redi? Oke, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kekuatan lensa di udara sebesar 4 dioptri. Nah, harus cari F-nya dulu. Nah, tapi udah ada F-nya kan? Ya, dari mana Pak F-nya? F-nya kan dia di udara. Di udara sudah ada nih, 25 cm di udara. Ya, jadi ketika di udara, di itu 25 cm. Kita masukin 1. P sama dengan 100 per F. Nah, masukin. Awas dengan syarat cm. 100 dibagi minus 25. Jadi P-nya min 4 dioptri. Oke. Paham? Checklist. Oke. Dan lensa tipis digunakan untuk rabun jauh. Lensa tipis ini maksudnya ya, maksud Bapak ya. Lensa tipis ini yang maksud Bapak ya di lensa cekung ini ya. Betul ya? Rabun jauh ya, lensa negatif. Oke. Bahan dibentuk pada lensa tipis tersebut, maya tegak diperkecil dan di depan lensa. Nah, kita cek. Dari mana Pak? Lensa cekung. Nah, lensa cekung harus hafal ya. Lensa cekung itu kita masukin lah ya kalau bingung. Kalau kalian bingung masukin aja nggak apa-apa. 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, jarak bendanya bebas aja kalau mau masukin. Nah, ini 25 lah. Kamu mau bendanya Pak 25 boleh nggak Pak? Boleh nggak apa-apa. Tapi nanti yang pasti hasil S aksennya harus negatif. Karena kan maya dia. Nah, minus 1 per 25.
Ingat-ingat aja sifatnya sama kayak cermin cembung. Kalau kan lupa. 25 ya. 25 sama 50 juga kayaknya lebih enak sih angkanya. Tapi nggak apa-apa lah. 25 aja. Pak mau 50 boleh nggak? Boleh ya. Bebas ya. Boleh ini. Boleh pintar. Minus 2 ya langsung aja ya. Atau dari minus 1 kurang minus 1. Minus 1 minus 1. 1 per S aksen. Maka S aksen 25 per minus 2. CM. Nah, minus kan? Kalau minus berarti apa Pak Redi? Maya. Maya pasti apa pintar? Tegak. Jadi udah benar nih. Maya benar, tegak benar. Nah, di depan Esa betul. Karena Maya. Maya itu di depan Esa. Kalau cermin, Maya itu di belakang cermin. Nah, kita tanya. Diperkecil, diperbesar Pak Redi. Nah, masukin M. S aksen per S. 25 per 2 dibagi. S-nya berapa pintar? S-nya 25. Ini ya, S-nya 25. Masukin S-nya 25. Kecepatan nggak Bapak nak? Masih aman kan? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Maka 25 per 2 dikali berapa? 1 per 25. Ya. 25 sama 25. Nggak boleh jorok. Oke, jadi berapa? 1 per 2 alias diperkecil. Cocok ya? Nah, betul. Oke, next. Kekuatan lensa di dalam air adalah min 1 dioptri. Harus hitung dulu. F dulu. 1 per F. Ya. Oke. Sama dengan apa pintar? 1 N lensa per N medium. Betul? Min 1. Oke. 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, gitu ya. Nah, kamu gimana, Pak? Pak kan R-nya nggak tahu, Pak. Nah, kamu bandingkan dengan yang ada di udara. Nah, kuncinya gitu. Emang Bapak sengaja. Jadi kamu tulis F di udara per 1 F di air sama dengan N lensa di udara dikurangi 1. N lensa per N air dikurangi 1. Ya. 1 per R1, 1 per R2-nya nanti dicoret. Biar cepat. Nah, bisa sih pakai satu-satu, tapi nanti lama. Nah, mending kayak gini lebih cepat. Atau ini bisa kamu ganti. Nah, ini P1, ini P2. Udah langsung boleh. Ini P di udara, kamu bisa tulis ini. P di udara per P di air. Nah, boleh kayak gini langsung. Nah, karena kan P kan 1 per F. Ya, kamu bisa langsung. N lensanya berapa? N lensanya itu 3 per 2 ya. 3 per 2 per N udaranya 1 kurangi 1 per 3 per 2 dibagi berapa itu? N air 4 per 3 dikurangi 1. Nah, ini kamu ditulis 3 per 2 dikurangi 1. Yang ini 3 per 2 dikali 3 per 4 dikurangi 1. Nah, maka kamu bisa tulis P udara min P air sama dengan 3 per 2 dikurangi 2 per 2 ya. 1 per 2 ya. Cocok ya. Kan ini 1 kan? Ini 1. Di saat itu 2 per 2 ya. Jadi 1 per 2 dibagi 9 per 8 dikurangi 1 berarti berapa? 1/8 ya? Betul? Oke, 1 per 8. Oke. Alhamdulillah. Setengah dikali 8 per 1 gitu ya. Kita coret alias berapa pintar? 4 per 1. Oke. P di udara berapa tadi? Min 4. P di air belum ada. 4 per 1 kali silang. 4 PA sama dengan minus 4. Maka jawabannya PA sama dengan minus 4 dibagi 4. Minus 1 dioptri. Oke, ada yang tanyakan nggak? Aman? Aman pintar? Oke, satu soal lagi. Sip. Oke. Aman nggak pintar semuanya? Alhamdulillah beres optik ya. Oke. Nah, Bapak punya hutang kalau belum dibahas deh sama kalian. Sayang. Sama ya jawabannya ya? Oke. Nanti kalau udah absen, sekalian kasih tahu betul berapa, salah berapa. Langsung dimasukin nilainya. Cahaya laser, kita sampai nomor 8 kan? Nomor 10 udah kan ya? 9 udah kan di kelas kan? Udah ya? Ini mah laboratorium mikroskop udah ya?
Oke. Kita nomor 8. Cahaya laser dengan panjang gelombang 633 nanometer di udara menembus kaca flinta yang indeks biasnya 1,65. Pilihlah pernyataan yang benar. Oke, kita tulis dulu ya. Cahaya laser dengan panjang berarti lambda di udara 633 nanometer menembus kaca flinta. Nah, indeks bias kaca flinta apa ya? Kaca flinta KF aja atau K aja ya? NF aja lah. Oh, kaca flinta aja deh. Bentar. KF aja KF. Nah, kaca flinta. NKF 1,65. Oke. Siap ya? Pilihlah kecepatan cahaya laser di udara 3,48. Betul ya? Setuju. Kecepatan cahaya laser di dalam air. Nah, kita masukin. Yang satu benar. Yang kedua. Kecepatan cahaya di dalam air. Berarti apa? Oh, masukin aja ya. N sama dengan C per V gitu ya. Boleh kan? Nah, masukin indeks bias air harus hafal. Ya, kalau lupa, kalau hafal. Indeks bias air itu 4/3. Ya. C-nya 3 kali 10⁻8. Betul? Nah, per V. 3 kali silang. 4V sama dengan 9 kali 48. Maka V sama dengan 9/4 kali 10⁻8. Setuju? Setuju ya? Checklist. Oke. Kecepatan cahaya laser di dalam kaca flinta sebesar ketika kaca flinta berada di dalam air. Betul nggak? Salah ya? Salah. Kenapa, Pak? Oke, kecepatannya karena kan berbeda. Ya, kita tulis. Oke, ini betul, ini betul. Yang kedua salah. Kenapa? Karena kita tulis saja. N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Tadi udah dibahas kan? Setuju? Oke, jadi kecepatan cahaya itu pasti akan berbeda. Kecepatan cahaya laser di dalam kaca flinta sebesar ketika kaca flinta berada dalam air. Salah. Oke. Panjang gelombang kaca flinta ketika kaca flinta dalam air adalah 384 nanometer. Nah, ini masukin. Oke. N sama dengan C per V udah Bapak turunin tadi, tapi kita turunin lagi. N1 kali V1, N2 kali V2 karena C konstan. Oke. Maka kita masukin N1 kali lambda 1 kali F1. N2 kali lambda 2 kali F2. Cocok ya? Mana sih? Oke. Sorry. Ayo keluar. Karena di sini nilainya sama, F1 sama F2 dicoret. F1, F2 tetap. Masukin ya. N1 ketika di udara. Berarti 1. Lambdanya berapa tadi, pintar? Lambdanya 633. Oke, sama dengan N kaca flinta. Nah, indeks bias kaca flintanya tadi udah ada 1,65. Salah nulis. 1,65, sorry. Cocok ya. Dikali lambda. Setuju ya? Maka lambda 2 sama dengan 633 dibagi 1,65. Udah ada yang hitung belum? Pak, saya nggak punya kalkulator, Pak. Nah, manual bisa nggak, Pak? Bisa, dibulatin aja. Ya, kira-kira betul atau tidak? 633 dibagi 1,65. Udah ada yang hitung? Berapa, pintar? Setuju? Halo? Setuju nggak? 633 dibagi berapa? 1,65. 383 betul ya? 383,6 ya? Mau nggak? Kurang lebih apa? Jangan. Lagi ngajar. 384 ya? Oke. Next, terakhir. Frekuensi cahaya di udara, di air dan kaca flinta sebesar sama dengan 4,7. Udah sebentar lagi, habis ini absen. Nah, masukin nilai. 8. Iya, masukin nilai dulu. C. Oh, lupa aja A-nya kan. Kamu ganggu aja jadi. C apa?
Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Bentar, apa nanya apa sih? Frekuensi cahaya, ade. Nah, masukin ya. Maaf, salah. Astagfirullah, ade, jorok sekali. Oke. Nah, V sama dengan lambda kali F ya. Maaf ya, anak-anakku semuanya. C sama dengan lambda kali F. Karena di udara, 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya berapa tadi teh? 633 ya. 633 nanometer 10 pangkat min 9 kali F. Maka F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per. Oke, paham ya? Ini berapa pinter? Setuju? 414 kita masukin aja. Nah, kita masukin ya, F sama dengan ya, biar bisa dibagi 3000 aja ya. Nah, berarti 10 pangkat berapa? 8 dan 3000, 5 ya. 10 pangkat 9. Cocok ya? Oke, dibagi 633. 3000 dibagi 633 berapa pintar? Sekitar berapa? Udah ada yang hitung? Ada yang hitung ya? 633 sekitar berapa? 4 komaan ya? 4, sekian. Kalau 5 aja 500 ya, sekitar 4, 4, sekian. 4,7 kayaknya ya, betul kayaknya. 4,7 kali 10 pangkat 14 Hz. Oke, alhamdulillah. Berarti gelombang bunyi nanti minggu depan ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak kira-kira? Boleh? Silakan. Oke, indeks bias kaca Flinta. Indeks bias kaca Flinta apakah sama di udara atau di dalam air? Kalau indeks bias mah perbandingan antara kecepatan cahaya di udara dan di medium. Betul nggak? Nah, indeks bias itu nilainya tetap pintar. Ya, nilainya tetap. Yang berbeda itu adalah kecepatan cahaya dimasuk ke medium dengan panjang gelombang. Jadi kalau ditanya apakah indeks biasnya sama, indeks bias kaca Flinta tetap kaca Flinta mau di medium mana saja, ya kan? Itu karena nilainya tetap, ya, karena dia dari perbandingan kecepatan cahaya dia dengan di medium dia. Nah, di mana di udara dengan medium dia. Nah itu, oke? Jadi nilainya tetap. Oke, silakan ada lagi. Cukup ya. Jadi kalau ditanya apa itu indeks bias? Nah, C per V tadi kan yang tanya Nathan. Jadi V di sini adalah kecepatan cahaya di mana? Di mediumnya. Nah, ini di mana? Kecepatan cahaya di udara. Nah, perbandingan kecepatan cahaya di udara dengan medium dia, nah itulah yang disebut indeks bias Nathan. Gitu. Jadi, bagaimanakah indeks bias kaca Flinta? Ya, tetapan antara pada saat yaitu diukur di mana? Di udara. Nah, pada saat dia di udara, itu berapa kecepatannya? Terus cahaya masuk ke dalam kaca Flinta berapa? Nah, itu dapat indeks biasnya. Begitu. Oke, ada lagi silakan. Sama kalau indeks bias lensa juga sama. Kenapa bisa pas 1,5? Nah, karena kecepatan cahaya lensa berapa? Kecepatan cahaya di udara berapa? Oke.